Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, pagi hari ini tanggal 20 Mei 2021 dari Kompleks Pembangunan Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, saya ingin berbagi pesan-pesan kebaikan, dan kali ini tentang sifat-sifat surga mengenai kemah, istana, dan kamar surga. Ma'asyiral muslimin, tempat tinggal di surga terdiri dari istana-istana, kamar-kamar, dan kemah-kemah. Semuanya tidak seperti yang sudah kita ketahui dan kita pahami. Bangunan yang terbesar dan istana yang pernah dibangun manusia dalam sejarahnya seperti istana Persia dan Birmingham tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan keagungan istana-istana surga. Bahkan tidak ada yang mendekati ataupun menyamai bangunan istana dan kemah di surga. Ma'asyiral muslimin, perkemahan surga tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang sebagaimana kemah di dunia. Akan tetapi bangunannya dari permata yang menjulang tinggi seperti sabda Rasulullah, 60 mil ke langit. Jadi kalau diterjemahkan dalam kehidupan ya 60 kilo tingginya kemah itu. Demikian juga kamar-kamarnya itu tidak seperti kamar di dunia, tetapi yang kita katakan hanya namanya saja. Jadi nama-namanya itu sama, tetapi kondisi hakikatnya akan berbeda. Allah berfirman, lakinil lazina attaqau rabbahum lahum gurafun min fawqiha gurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yuhlifulahul mi'ad. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbinya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak mengingkari janjinya. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah tidak mengingkari janjinya. Seperti di dalam surah As-Zumar ayat 20 ini. Wahum fil gurufatin aminun, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Sabah 37. Allah berfirman, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina tayyibatan fi jannatin adnin zalikal fawzul azim, dan memasukkan ke dalam surga dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Quran surah As-Saf ayat 12. Tabarakallazi in sya'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka kusuran. Maha suci Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, yaitu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Jadi ma'asyiral muslimin, Al-Furqan 10 ini ada istana-istana. Allah berfirman, hurum maqsuratun fil khiyan, bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit
dalam rumah. Ar-Rahman ayat 72. Jadi maksudnya ini bidadari-bidadari itu tersimpan dalam kamar, dan laki-laki surga itu memegang kunci-kuncinya. Jadi bahkan malaikat, jin, manusia tidak pernah tahu isi kamar itu kecuali Allah. Ibnu Katsir berkata mengenai firman Allah tentang kamar-kamar surga, tetapi orang-orang bertakwa kepada Rabbinya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. As-Zumar 20. Allah mengabarkan tentang hamba-hamba yang berbahagia, bagi mereka ada kamar-kamar di surga, yaitu istana yang tinggi. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, ma'asyiral muslimin, di tingkat di atas tingkat, bangunan yang kuat dan menjulang tinggi. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, di dalam surga ada kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luarnya dan luarnya terlihat dari dalam. Seorang Arab Badui bertanya, untuk siapa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk orang yang baik perkataannya, orang yang memberi makan, dan orang yang salat pada waktu malam saat manusia sedang tidur. Itu diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Sedangkan Albani menghasankannya di dalam Jami'atul Tirmizi. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, wahai Rasulullah, jika kami melihatmu, hati kami menjadi lunak dan kami menjadi ahli akhirat. Akan tetapi saat kami berpisah denganmu, dunia melenakan kami, istri-istri dan anak kami meracuni kami. Beliau bersabda, seandainya kalian tetap seperti ketika bersamaku dalam keadaan apapun, malaikat akan berjabat tangan dengan kalian dengan tangan-tangan mereka dan mensyarahi kalian di rumah-rumah kalian. Seandainya kalian tidak pernah berdosa, Allah akan mendatangkan kaum yang melakukan dosa supaya Dia mengampuni mereka. Kami berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang surga, bagaimana bangunannya. Beliau bersabda, batu batanya dari emas dan perak, dan campuran semennya dari minyak kasturi, kerikilnya dari mutiara dan yakut, tanahnya dari zafaran. Barang siapa yang memasukinya akan bersenang-senang, tidak akan susah, kekal, tidak akan mati, pakaiannya tidak akan usang, usia mudanya tidak akan punah. 3 kelompok yang doa mereka tidak pernah ditolak: imam yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, dan doa orang yang teraniaya. Doanya di bawah awan, lalu dibukakan pintu-pintu langit. Rabbi tabaraka wa ta'ala berfirman, demi kehormatanku, aku akan menolongmu walau tertunda. Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, di dalam surga ada kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luarnya dan bagian luarnya terlihat dari dalam, yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memberi makan, orang yang lembut perkataannya, orang yang berpuasa, dan orang yang salat pada waktu malam saat manusia sedang tidur. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tirmizi di dalam Sahih Al-Jami' As-Sahir halaman 119. Ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Qais bersabda, Rasulullah bersabda, kemah dari mutiara yang menjulang tinggi ke langit sepanjang 30 mil, di setiap pojoknya ada satu keluarga bagi orang mukmin, tidak terlihat oleh yang lain. Abu Dus Samad dan Al-Haritsa meriwayatkan dari Abu Imran 60 mil. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tingginya lebih banyak, imam menyebut 60 mil. Orang-orang yang beriman di surga diberi kamar yang terbuat dari mutiara yang tinggi menjulang, panjangnya 60 mil, dan di sana ia memiliki keluarga yang ia gilir dan mereka tidak saling melihat. Jadi laki-laki di surga menggilir istrinya, tetapi istri-istri itu tidak saling melihat, ma'asyiral muslimin. Begitu penjelasan baginda Rasulullah.
Dalam riwayat lain Muslim mengatakan di surga ada kemah yang terbuat dari mutiara yang tinggi menjulang, panjangnya 60 mil dan setiap pojoknya ada keluarga mereka. Tidak saling melihat dan orang mukmin menggilir mereka. Itu disebutkan di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2838. Ma'asyiral muslimin, Abu Hurairah juga menceritakan bahwa Jibril menemui Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Khadijah ini telah datang dengan membawa bejana yang berisi lauk pauk, daging atau minuman. Jika ia datang menemuimu, sampaikan salam dari Rabbinya dan dariku, serta berilah kabar gembira dengan rumah di surga yang terbuat dari emas dan perak, yang tidak ada hiruk pikuk maupun kelelahan." Jadi ini secara khusus istananya istri baginda itu dari emas dan perak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jabir menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, "Aku memasuki surga, maka aku melihat istri Abu Tallah. Aku mendengar suara langkah kaki, maka aku berkata, 'Siapa itu?' Jibril menjawab, 'Itu Bilal.' Aku melihat istana yang di halamannya ada pelayan perempuan, lalu aku berkata, 'Untuk siapakah ini?' Dia menjawab, 'Untuk Umar ibnu Khattab.' Aku ingin memasuki dan melihatnya, lalu aku mengatakan kecemburuanmu. Rasulullah mengurungkan niatnya dan tidak jadi memasukinya karena khawatir kalau Umar cemburu. Lantas Umar berkata, 'Demi ayah dan ibuku, sebagai tebusannya, wahai Rasulullah, apakah aku cemburu terhadapmu?' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam kesempatan lain dari Ummu Habibah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan salat sunnah sehari semalam 12 rakaat, Allah akan membangunkan rumah di surga untuknya. Jadi ma'asyiral muslimin, intinya kalau mau dapat rumah di surga itu sehari semalam mesti salat 12 rakaat. Sehari semalam itu dapat satu rumah. Para penghuni surga akan melihat penghuni kamar di atas mereka seperti melihat bintang yang bersinar di ufuk timur atau barat karena kelebihan di antara mereka. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu kedudukan bagi para nabi yang tidak dicapai oleh orang selain mereka?" Beliau menjawab, "Bukan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Mereka adalah orang-orang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul." Hadis riwayat Muslim. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka. Al-Furqan 75. Wahum fi gurufatin aminun. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Saba 37. Kamar tersebut terbuat dari yakut merah, zamrud hijau, atau mutiara putih. Di dalamnya tidak ada pertikaian maupun hubungan kekerabatan. Penghuni surga bisa saling melihat kamarnya seperti melihat bintang di ufuk timur atau barat di ufuk langit, dan Abu Bakar dan Umar bagian dari mereka yang diberi nikmat. Riwayat Al-Hakim dan Sunan Tirmizi. Di dalam Sahih wa Daiful Jami'us Sahir, itu kitabnya. Ma'asyiral muslimin, Utsman menuturkan, barang siapa membangun masjid karena mengharapkan wajah Allah, dia Allah akan membangun bangunan serupa untuknya di surga. Riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, barang siapa membangun masjid untuk Allah, walaupun hanya seperti sarang burung katah untuk menyimpan telurnya, Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Jadi
bukan membangun masjid itu satu masjid, ikut menyumbang batu bata di situ atau apapun, ya itu Allah akan bangunkan rumah di surga. Ma'asyiral muslimin, begitulah penjelasan Allah tentang kemah istana dan kamar surga. Intinya adalah tingginya 60 mil dan dia terbuat dari mutiara putih atau dari emas atau dari yakut, dan seperti yang kita ketahui, dia tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Ma'asyiral muslimin, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.